Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB. Jumat 13 Agustus 2021 bersama dengan saya. Perkenalkan, saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya pendeta jemaat di GPIB Immanuel Tanjung Pandan, Belitung, Mupel Kepulauan Bangka dan Belitung. Saya bertugas di Pos Pelkes Kembiri dan Pos Pelkes Jangkang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengawali morning call kita pada pagi hari ini, maka saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, Tuhan yang kami sapa dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu untuk kesempatan kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengawali hari dan aktivitas kami pada pagi ini dengan mendengarkan, membaca, dan merenungkan sabda-Mu, firman-Mu. Maka biarlah ya Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat menghayati sabda-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab dalam Morning Call Jumat 13 Agustus 2021 terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40 sampai dengan 43. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah membaca bacaan Alkitab tersebut, maka saya tidak akan membacakannya kembali. Tema pada Morning Call pagi hari ini, tahu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu tindakan dan sikap yang khas dari kalangan orang percaya adalah mengucap syukur. Kita dapat menemukan bahwa ada banyak alasan mengapa orang percaya mengucap syukur. Ada yang mengucap syukur karena telah menerima berkat secara finansial ataupun materi. Ada yang mengucap syukur karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ada yang mengucap syukur karena telah dipulihkan dari sakit yang dialami. Ada yang mengucap syukur karena dilindungi dari niat-niat orang jahat. Dan tentunya masih ada banyak lagi alasan lainnya mengapa orang mengucap syukur. Memang sah-sah saja bila kita mengucap syukur karena alasan-alasan tadi. Namun, jika kita mengucap syukur karena alasan-alasan seperti tadi, menurut saya pribadi, itu sih tidak mendasar. Mengapa? Jika demikian, maka orang percaya yang hidup di dalam penderitaan, mengalami sakit, terpapar COVID, mengalami krisis keuangan, di PHK, menjadi korban bullying, body shaming, ataupun korban hate speech di media sosial, tentunya mereka tidak dapat mengucap syukur. Karena mereka tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur. Inilah yang menjadi alasan mengapa Stefanus menyampaikan kisah bangsa Israel yang meninggalkan Allah kepada para imam Yahudi pada pasal 7 ini. Melalui teks Kisah Para Rasul
pasal 7 ayat 40 sampai dengan 43, Stefanus sedang menunjukkan sisi buruk dari para imam Yahudi yang tidak mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Stefanus mengambil kisah bangsa Israel dalam peristiwa Keluaran yang meninggalkan Allah dengan tujuan untuk memuaskan keinginan mereka, lalu membuat patung berhala dan menyembah serta mempersembahkan korban kepada patung tersebut. Stefanus menunjukkan keburukan orang Israel yang tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah telah membawa mereka keluar dari penindasan di Mesir. Allah menuntun mereka dan memelihara mereka dalam perjalanan menyusuri padang gurun menuju tanah Kanaan. Pada saat itu, bangsa Israel tidak lagi mengingat apa yang Allah telah kerjakan bagi mereka. Dengan mudah, mereka berubah menjadi tidak setia kepada Allah dan malah berpaling dari Allah dengan membuat dan menyembah patung lembu emas. Oke lah, Musa yang adalah pemimpin mereka pada saat itu pergi meninggalkan mereka untuk sementara waktu demi bertemu dengan Allah. Musa selama ini menjadi jembatan atau penghubung bagi orang Israel untuk berjumpa dengan Allah. Dan melalui Musa lah Allah menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Dan memang benar bahwa saat itu mereka sedang putus asa, desperately. Karena Musa yang pergi meninggalkan mereka tidak kunjung kembali sehingga membuat mereka frustasi. Namun apakah rasa frustasi yang dialami oleh bangsa Israel dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk meninggalkan Allah? Atau jangan-jangan iman bangsa Israel kepada Allah hanya bertumbuh di saat mendapatkan berkat jasmani dan materi. Melihat kenyataan bangsa Israel, maka sudah seharusnya kita memikirkan mengenai alasan mendasar dari tindakan mengucap syukur yang kita lakukan. Melalui morning call hari ini, saya akan membagikan setidaknya 2 alasan mendasar dari tindakan mengucap syukur yang kita lakukan. Saya mengutip salah satu ayat Alkitab tentang mengucap syukur yang populer di kalangan orang percaya. Ayat Alkitab ini terdapat pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Yang bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 2 alasan mendasar. Yang pertama, mengucap syukur adalah tanggapan iman. Tindakan mengucap syukur adalah tanggapan iman yang berterima kasih kepada Allah atas hal-hal yang telah terjadi bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang-orang yang dia kasih yang berada di sekitarnya. Tindakan mengucap syukur berarti menghargai pemberian Allah. Tindakan mengucap syukur menyadarkan orang percaya bahwa segala sesuatu yang dialaminya dalam kehidupannya berasal dari Allah. Alasan kedua, mengucap syukur dilakukan tanpa memandang situasi dan kondisi. Tindakan mengucap syukur dilaksanakan dalam segala hal atau dalam segala situasi dan kondisi. Hal ini menandakan bahwa derita, kesulitan, maupun kekecewaan tidak akan mempengaruhinya untuk melakukan tindakan mengucap syukur. Sebab ia menyadari bahwa Allah turut hadir bersamanya, bukan hanya di saat ia merasakan suka dan senang, tetapi juga di saat ia merasakan tangis dan kecewa. Memang patut untuk diakui bahwa tindakan mengucap syukur di saat merasakan tangis dan kecewa bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, di saat masa pandemi ini, di saat pemerintah menetapkan pilihan yang teramat berat dengan menetapkan PPKM level 3 dan 4 di beberapa wilayah selama bulan Juli hingga Agustus dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID
Dari kebijakan tersebut kita dapat menemukan bahwa ada banyak dampak ekonomi dari kebijakan PPKM level 3 dan 4. Seperti terjadinya PHK, ada karyawan yang dirumahkan, ada yang usahanya gulung tikar, dan masih banyak dampak ekonomi lainnya. Saya percaya kebijakan ini telah melalui pertimbangan dan kalkulasi yang matang dari pemerintah. Tentu ini adalah pilihan yang sulit untuk diambil oleh pemerintah. Dengan kebijakan PPKM ini, pemerintah juga mempersiapkan berbagai stimulus bagi rakyat guna mengurangi dampak ekonomi. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka bukanlah perkara mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur di hari baik mungkin tidak sulit untuk dilakukan. Tetapi bagaimana kita bisa bersyukur di hari buruk? Apakah kita akan bereaksi dengan cara yang sama seperti bangsa Israel saat ditinggalkan Musa? Mungkin saat ini kita merasa bahwa Allah berada jauh dari kita. Sehingga kita berpikir, ia membiarkan kita sendirian untuk menghadapi berbagai persoalan dan bahaya. Pikiran seperti ini seringkali mengungkung kita untuk menilai Allah hanya sebatas pada situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kemudian kita melupakan karya Allah bagi kita di masa lampau. Pikiran seperti inilah yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Sepertinya sebagai orang percaya kita perlu untuk menanamkan dan menumbuhkan spiritualitas baru. Apa itu? Saat ini melalui morning call hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menumbuhkan sebuah spiritualitas baru. Cobalah untuk merasakan kehadiran Allah di tengah kesendirian dalam menghadapi pergumulan. Cobalah merasakan sentuhan Allah di saat kita terluka dan sakit. Dan cobalah merasakan hangatnya pelukan Allah di saat kita frustasi dan kehilangan arah. Dengan spiritualitas seperti itu, kita akan merasakan bahwa Allah hadir tidak terbatas pada saat hal-hal baik. Namun juga dikala kita mengalami hal-hal buruk, Allah tetap hadir. Ia hadir dan merangkul kita dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita pun mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Maka tetaplah percaya kepada Allah dan teruslah mempercayakan hidup ini kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang dalam kuasa Roh Kudus-Mu telah memampukan kami untuk dapat menghayati sabda firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari-hari aktivitas dan keseharian yang boleh kami lakukan dan kami alami. Dan terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani seluruh aktivitas kami dan rutinitas kami di hari ini. Tuhan, bersamalah dengan kami. Bersamalah dengan kami yang menjalani pendidikan. Bersamalah dengan kami yang sedang mencari pekerjaan. Bersamalah dengan kami yang sedang bekerja, baik di rumah, dari rumah, ataupun dari kantor. Bersamalah dengan kami sebagai ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga. Bersamalah dengan kami para orang tua. Dan bersamalah dengan kami ya Tuhan. Di saat kami merasakan kesulitan kehidupan. Tuhan, Allah kami menyadari bahwa kekecewaan, derita, dan sakit tidak dapat dijadikan sebagai alasan
yang membenarkan kami untuk meninggalkan Engkau. Karena kami tahu dan kami sadar sebagai orang percaya, Engkau telah banyak melakukan karya kasih-Mu dalam kehidupan kami di masa lalu. Maka ajarkan kami ya Tuhan, untuk dapat menyadari keberadaan-Mu, kehadiran-Mu, di saat kami merasakan kesendirian, di saat kami merasakan sakit, di saat kami frustasi, di saat kami menderita, di saat kami merasakan kesulitan hidup. Dan ajarkan kami, semua itu bukan menjadi alasan untuk kami meninggalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengawali hari dan kehidupan kami di pagi hari ini. Tuhan, bersamalah dengan kami. Ya Bapa, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon agar dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB Jumat 13 Agustus 2021. Saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan undur diri. Sampai bertemu kembali di program Morning Call selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.